Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami pada MK pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang mana anggota kelompok kami ada yang pertama saya sendiri Anissa Sylvia Dewi, yang kedua Clara Valencia, yang ketiga Duheriani, yang keempat Irma Novriana, yang kelima Mei Jingga, dan yang keenam Carmila. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah mengerjakan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Baiklah, jawaban untuk pertanyaan satu, menurut kami, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua adalah karena langkah-langkah yang diajarkan oleh guru sangat jelas sehingga siswa dapat menangkap pelajaran dengan baik dan paham tentang cara pengajaran soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa telah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah mengerjakan soal adalah karena peserta didik sudah terbiasa dengan soal langkah-langkahnya. Pemberian stimulasi yang berupa urutan atau langkah-langkah mengerjakan diikuti oleh respon peserta didik yang mengerjakan soal dikuatkan dengan latihan-latihan soal merupakan ciri dari teori behavioristik. Dengan kegiatan pengkondisian lingkungan tersebut, maka akan terbentuk perubahan perilaku siswa yang berupa mampu mengerjakan soal tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Duhariani akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawabannya adalah, metode yang dapat diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Penguatan pada implementasi metode belajar di atas, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pemilihan teori ini berkaca pada kelebihan antara lain yang pertama, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Yang kedua, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya, mulai kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Carmila akan melanjutkan kasus kedua. Rina adalah seorang guru di SD 1. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya.
Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor nomor 1. Menurut kami, Rina dapat membantu peserta didiknya agar bisa berhitung dengan lancar dengan cara menggunakan media berupa benda-benda konkret sebagai contoh untuk mengajarkan penjumlahan. Rina dapat menggunakan media, telur, mainan, atau media visual lainnya yang bisa diamati langsung oleh peserta didik. Baiklah, saya Irma Novriana akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang kedua dari kasus 2, yaitu mengapa kami menyarankan hal tersebut. Menurut kelompok kami menyarankan hal tersebut dikarenakan untuk anak kelas 1 sekolah dasar itu umumnya berusia 7 tahun, di mana umur tersebut termasuk ke dalam tahapan operasional konkret. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, menyatakan bahwa pada tahapan ini anak-anak telah menunjukkan sebuah penalaran yang logis dan juga konkret atau secara nyata, di mana anak mulai akan menunjukkan kemampuan konservasi berupa jumlah, luas, volume, maupun orientasi. Pada tahap operasional konkret ini juga, anak-anak bisa berpikir secara logis melalui sebuah objek-objek konkret atau objek yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kemudian berbanding terbalik dari itu, anak-anak juga akan mengalami kesulitan jika mereka hanya diberikan pemahaman berupa presentasi secara verbal atau secara perkataan saja. Meskipun anak-anak bisa memecahkan masalah dengan secara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau menduga-duga seperti hipotesis. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Mejinga akan melanjutkan kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh-contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Jawaban dari soal nomor 1 adalah langkah yang diambil oleh Made telah sesuai dikarenakan Made memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan, yaitu etnis Bali yang berbeda dengan etnis ibu kota yang didasari dengan teori. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnis, sosial, dan budaya. Baiklah, jawaban nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Clara. Terima kasih. Selanjutnya, saya Clara Valencia akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari studi kasus 3. Pertanyaannya adalah, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang Made gunakan dalam penanganan kasus di atas menggunakan prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dengan adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut, menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta pembelajaran tersampaikan dengan baik.
Di sini juga Made menggunakan prinsip pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching, di mana pembelajarannya tersebut dapat memperkokoh identitas budayanya. Peserta didik tidak hanya mencapai kesuksesan akademiknya saja, tetapi juga mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya sehingga peserta didik mampu memiliki kesadaran kritis dan dapat berpartisipasi. Di studi kasus ini juga menggunakan teori konstruktivisme yang mengaitkan pengalaman siswa dengan pembelajaran di sekolah yang diterapkan oleh Made. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.